Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di mata kuliah perancangan produk dengan saya Melvayola STMN dari Prodi Teknik Industri Winsus Karyau. Kali ini kita mengangkat topik yaitu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan customer. Jika kita lihat dari konsep proses pengembangan, maka mengidentifikasi kebutuhan konsumen di sini masuk pada tahapan pertama setelah kita memutuskan misi dari produk yang akan kita buat. Nah, kita akan berbicara mengenai apa itu kebutuhan dan apa itu spesifikasi. Dua hal ini seringkali menjadi kata yang mirip bagi beberapa orang. Sementara dalam perancangan produk, dua hal ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Kebutuhan atau needs diartikan di sini sesuatu yang sifatnya independen dari produk yang dimaksud. Dia tidak spesifik kepada konsep dari produk yang akan dipilih. Biasa juga disebut dengan atribut dari konsumen atau permintaan konsumen. Sementara spesifikasi tergantung kepada konsep yang akan dipilih. Jadi spesifikasi produk ini tergantung pertama pada kelayakan teknik dan ekonomi dari produk tersebut, pada tawaran dari kompetitor, dan juga kepada kebutuhan dari customer. Ada 5 langkah dalam proses mengidentifikasi kebutuhan customer. Yang pertama adalah mengumpulkan data, kemudian kita menginterpretasi data, kemudian kita menyusun kebutuhan itu menjadi hierarki, kemudian membangun hubungan antar kebutuhan tersebut, kemudian kita melihat kembali kepada proses dan hasil yang telah kita buat. Gambar 43 ini menunjukkan pernyataan misi dari sebuah produk. Diambil dari buku Carl Ulrich. Produk yang kita ambil di sini adalah project dari screwdriver atau obeng. Di sini tercantum seperti deskripsi dari produk, kemudian tujuan dari produk, pasar yang akan ditujukan kepada produk ini siapa nantinya, pasar utamanya, kemudian pasar kedua, asumsi yang kita buat bagaimana produk ini nanti akan dibuat, serta stakeholders yang akan berhubungan dengan produk ini. Ini penting kita buat atau kita rancang sebelum kita masuk ke dalam tahapan perancangan produk, karena ini adalah dasar yang nanti juga sangat mempengaruhi pada saat kita membuat atau merancang produk. Kita masuk kepada tahapan dari proses mengidentifikasi kebutuhan customer. Yang pertama yaitu bagaimana mengumpulkan data dari customer. Ada 3 metode yang biasa digunakan. Yang pertama itu adalah interview dengan satu persatu konsumen. Biasanya ini memakan sekitar 1-2 jam di dalam lingkungan konsumen tersebut. Kemudian yang kedua adalah focus group. Biasanya focus group ini terdiri dari 8 sampai dengan 12 customer yang ditempatkan dalam ruang khusus yang dilengkapi dengan kaca 2 arah. Biasanya juga di sana ada moderator yang nanti akan mengarahkan sesi dari focus group ini dan kemudian direkam untuk dokumentasi bagi pihak perancangan produk. Kemudian yang ketiga adalah mengobservasi dari produk yang akan digunakan. Di sini kita bisa dapat dengan lebih detail permasalahan dari produk, apa keluhan dari produk, walaupun customer tersebut tidak dapat mengungkapkan secara verbal masalah dari produk tersebut. Nah, berapa customer yang diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan di sini? Jika kita lihat grafik ini, maka kita bisa melihat bahwa 1 jam focus group itu setara dengan 1 per 1 interview yang dilakukan selama 2 jam.
Sehingga sebenarnya kalau dalam masalah waktu di sini, untuk fokus group itu lebih menghemat waktu. Sementara biaya yang dikeluarkan mungkin agak sedikit lebih besar dibandingkan dengan menginterview satu persatu customer. Dan perusahaan harus menyediakan ruangan khusus, kemudian juga seperti yang kita ketahui tadi, profesional dari moderator untuk menemukan apa yang dibutuhkan oleh konsumen terhadap produk yang akan kita rancang tersebut. Jadi berapa banyak customer yang sebaiknya diinterview? Nah, menurut Griffin dan Hauser, kurang dari 10 interview itu bisa dikatakan tidak cukup. Tetapi jika lebih dari 50 interview dilakukan, itu juga terlalu banyak. Sehingga kita bisa mengambil rentang antara 10 dan 50. Misalnya 20, 30, tergantung dari kebutuhan dari produk yang akan kita rancang, juga kemampuan dari perusahaan untuk membiayai pengambilan data ini. Nah, bagaimana memilih customer yang penting untuk kita interview? Siapa saja mereka? Pertama adalah lead user. Lead user di sini adalah pengguna utama dari produk tersebut. Jadi orang yang benar-benar frekuensinya tinggi dalam menggunakan produk tersebut. Yang kedua adalah user atau pengguna. Kemudian ketiga itu retailer atau sales outlet. Dan yang keempat itu service center. Mereka ini bisa menjadi target kita untuk melakukan interview, dan sebaiknya mungkin kita membuat porsi dari setiap responden ini untuk kita interview untuk melengkapi pengambilan data kita. Ini adalah contoh dari tipe customer yang diwawancara untuk produk dari screwdriver tadi. Jadi berapa banyak lead user, users, retailer, sales outlet, dan service centers yang menjadi responden bagi mereka untuk mendapatkan data kebutuhan tersebut. Misalkan untuk lead user, itu juga ada 3 kategori, homeowner, handy person, dan profesional. Terima kasih, sampai di sini untuk materi pertama dari bagian identifikasi kebutuhan customer. Kita lanjut nanti di materi kedua. Terima kasih.